Al-fallahu sayyidul biladi wal malikul hakiki. Petani adalah penguasa negeri, petani adalah pemimpin yang sesungguhnya. Kenapa seorang pemimpin yang sesungguhnya? Karena petani bukan hanya memikirkan manusia, tapi petani memikirkan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi menjadi petani adalah menjadi penguasa, menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Jadi kami tidak ragu menjadi petani, bahkan petani menjadi cita-cita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ziari, founder dari Piramida Project. Di sini kami dua orang. Yang pertama itu saya sendiri sebagai founder dan juga Muhammad Asrul sebagai operational manager yang mengelola perkebunan atau pertanian, peternakan sekaligus perikanan yang ada di Piramida Project. Saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi di salah satu kampus ternama di Yogyakarta, dan juga kawan saya adalah seorang lulusan peternakan. Kami berdua berasal dari Lampung dan saat ini berdomisili di Yogyakarta. Semua ini berawal dari penekanan pengeluaran untuk makan. Kami adalah seorang atlet waktu itu yang sudah berlaga skala internasional. Jadi setidak-tidaknya walaupun kami tidak mengerti soal gizi dan lain sebagainya, kami selalu perhatikan soal protein, serat, vitamin dan lain sebagainya. Untuk itu kami melakukan inovasi untuk membangun ketahanan pangan skala rumahan agar mencukupi apa yang seharusnya dikonsumsi seorang atlet begitu. Nah, di sini kami akhirnya memulai untuk membudidayakan ikan. Di sini kita juga punya ayam telur, kemudian punya sayur-sayuran. Nah, yang pertama kali dibangun adalah bukan semua siklus tadi, justru bagaimana caranya kami mengelola sampah di kontrakan kami. Untuk awal mula, kami melihat banyak banget sisa-sisa nasi, sisa-sisa sayur yang tidak dimakan. Akhirnya kami mulai mengelola siklus pertama, yaitu siklus maggot. Jadi maggotlah yang akan mengelola semua limbah yang ada di kontrakan kami. Karena memang limbahnya kadang tidak cukup, kita juga kadang mencari limbah di sekeliling kontrakan kami untuk memenuhi siklus pertama itu. Nah, sehingga kami berpikir mulai belajar soal bagaimana semuanya bisa ditekan, bukan hanya sekedar penekanan untuk makan kami, tapi juga penekanan untuk setiap siklusnya. Sehingga kami belajar tentang integrated farming skala rumahan. Bagaimana integrated farming ini bisa diaplikasikan walaupun di lahan sempit, sehingga terjadinya ekosistem kecil yang mendukung setiap siklusnya. Sehingga pengurangan soal pakan dan lain sebagainya bisa saling memenuhi untuk setiap siklusnya. Sehingga piramida ini bisa menekan pengeluaran hingga 70%. Nah, kemudian kenapa kami membangun Piramida Project? Berawal dari membangun ketahanan pangan di kontrakan, akhirnya kami mulai berpikir tentang bagaimana menerapkan ini di skala bisnis. Kami punya program atau yang ingin kami bangun disebut sebagai Istana Piramida. Istana Piramida itu melahirkan satu ekosistem yang cukup besar sekaligus menjadi tempat edukasi bagi masyarakat Indonesia yang ingin mulai bertani sekaligus berbisnis dalam bidang pertanian terpadu atau integrated farming. Nah, di skala besar ini kita tidak hanya memelihara ayam, tapi juga kita memelihara kambing, sapi, dan bagaimana semuanya zero waste, tanpa limbah, tanpa mengganggu kenyamanan orang lain, sehingga terjadinya ekosistem kecil yang saling mendukung untuk siklus yang lainnya. Piramida itu terinspirasi dari bangunan piramida itu sendiri. Kami melihat bahwa piramida Mesir itu berdiri kokoh pada zaman dahulu hingga saat ini ya. Jadi ada 4 pilar sebenarnya yang kami utamakan dari bangunan itu.
Pertama adalah spiritual, emosional, sosial, dan finansial. Jadi keempat sisi itulah yang menopang piramida ini bisa berdiri kokoh, bahkan tidak bisa ditiru oleh orang lain, sebab inspirasi kami melalui piramida Mesir yang sampai saat ini ya tidak bisa ditemukan struktur bangunannya. Jadi kami ingin menjadi suatu brand yang kokoh, tidak bisa ditiru, karena ini basisnya bukan hanya sekedar bisnis, tapi tujuan sukses spiritual, sukses emosional, sukses sosial, dan juga sukses finansial. Justru keuangan kami taruh di akhir karena memang ketika tiga posisi ini sudah tercapai, maka finansial itu akan ikut. Selama 6 bulan piramida berjalan, kami melahirkan buku. Yang pertama ada Piramida Integrated Farming. Saat ini terjual hingga ribuan page untuk e-booknya karena memang banyak orang yang tertarik untuk melakukan ketahanan pangan di skala rumahan dan lahan yang sempit tapi tetap produktif. Nah, di sisi lain selama 6 bulan ini kami sangat belajar bahwa pertanian ini justru menenangkan sehingga akhirnya beberapa hal yang kami dapat dari pertanian itu mendukung spiritual kami, mendukung emosional kami, mendukung juga sosial dan finansial kami. Sehingga ini sangat cocok untuk kami melanjutkannya. Nah, dalam 6 bulan proses ini, semua tanaman, semua siklus ikan, ayam itu tidak kami jual sama sekali karena memang semua hasilnya kita konsumsi pribadi. Jika konsumsi itu berlebih, maka kita akan membagikan itu kepada tetangga dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memenuhi sukses sosial kami karena piramida berdiri atas prinsip sosial juga. Nah, dalam 6 bulan juga setelah lahirnya buku Piramida Integrated Farming, kami itu mendapatkan banyak komentar soal masalah yang terjadi pada kebun, pada ikan, pada ayam, sehingga kami menuliskan 114 problem solving piramida. Buku ini terinspirasi dari Al-Quran karena memiliki 114 surat, sehingga kami ingin buku ini menjadi pedoman bagi siapapun yang menerapkan piramida integrated farming. Kemudian finansial kami melalui pengajaran pelatihan, kemudian e-book dan lain sebagainya. Dalam 1 bulan kita bisa mendapatkan 2 digit tanpa bekerja, sehingga sangat cukup bagi kami untuk bertahan hidup di kota orang. Nah, saat ini juga hasil sistem integrated farming ini bisa diterapkan di skala yang lebih luas karena dunia pendidikan khususnya pesantren ini sangat urgent bagi kami sebagai misi sosial kami untuk bagaimana caranya pesantren bisa mandiri pangan, karena pesantrenlah yang akan mencetak generasi-generasi unggul yang akan menghantarkan Republik Indonesia ini kepada sesuatu yang lebih baik karena memang didasari dari emosional yang baik, spiritual yang baik, sosial yang baik, sehingga terjadinya transvaluasi bagi negara Republik kita. Jadi kalau ditanya apakah piramida ini akan bisa sampai terus ke depan, ya saya jawab sangat berpotensi karena memang seperti kamilah yang bisa mengintegrasi antara teknologi melalui pertanian, peternakan, dan perikanan. Sehingga pertanian Indonesia, peternakan Indonesia bisa berjalan lebih sempurna, bisa berjalan dengan ekosistem teknologi yang canggih, dan kami, Piramida Project, akan memulai itu di Istana Piramida. Bahkan sampai saat ini dari kami setelah lulus kuliah, kami tidak pernah apply kerjaan. Oh ya, kita juga punya pupuk cair organik. Dari apa yang kami pelajari, ternyata tanaman juga butuh nutrisi yang cukup, sehingga kami melahirkan yang namanya Optima buah dan daun. Jadi untuk sayuran ada, untuk buahnya juga ada, sehingga tidak pusing lagi buat teman-teman yang nantinya ingin belajar berkebun. Kita sudah sediakan semua untuk sayuran, untuk buah, sampai kepada ternaknya untuk produktivitas bertelur dan lain sebagainya kita sudah siapkan. Jadi semuanya sudah bisa berjalan tanpa tebak-tebakan lagi. Kita semua menggunakan 100% organik, jadi tidak ada residu kimia pada tanaman kami karena memang ini untuk menekan pangan dan juga untuk kesehatan kami. Begitu.
Di kontrakan ini perawatannya tidak begitu banyak karena memang integrasi sistem. Bagaimana caranya mengintegrasi pertanian, peternakan, dan perikanan? Kami saling terhubung, ekosistem kecil yang saling menghidupi untuk siklus yang lainnya. Tanaman akan mendapatkan nutrisi dari kompos yang kami buat dari alas kandang ayam. Dan alas kandang ayam itu bertahan hingga 4 bulan stok pupuk paling banyak di Piramida Project. Selain itu, kita juga menambah nutrisinya dari air kolam ikan. Karena air kolam ikan dari amonia ini menghasilkan nutrisi yang cukup baik untuk tanaman. Kami juga mendapatkan nutrisi untuk tanaman itu dari fras maggot, hasil dari bekasnya maggot, penguraian bekas maggot itu menjadi pupuk padat bagi tanaman kami. Sehingga tanaman kami tidak banyak nutrisi yang harus dibeli. Kita sudah mandiri pupuk, kita sudah mandiri pangan, sehingga ekosistem ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian kami untuk perawatan mungkin seminggu sekali kita akan memberikan pupuk-pupuk tadi, kemudian 3 hari sekali kita akan menggunakan air kolam untuk menyiram tanaman. Kemudian ada bulanan itu kami akan bersih-bersih. Sebenarnya nggak ada banyak kegiatan karena memang ya tidak ada sesuatu yang harus dipikirkan sekali ketika sistem sudah berjalan. Apalagi kita menggunakan teknologi kecil ya, seperti pakan ayam kita sudah tidak lagi manual, dia akan memberikan sesuai jam dan sesuai takarannya. Begitu juga dengan ikan sudah diberikan secara manual. Nah, untuk perawatan tidak begitu banyak, cuman beberapa hal kita mesti pikirkan seperti pakan. Khususnya untuk pakan ikan, kami menekan pakan dengan menggunakan dedaunan singkong untuk vitamin dan mineralnya. Kemudian proteinnya kita dari maggot dan juga karbohidratnya kita dari dedak. Artinya kita tidak semua memakai pakan pabrikan sehingga menekan pengeluaran untuk memberikan kehidupan bagi setiap siklusnya. Begitu juga dengan yang lainnya, siklus-siklus akan memenuhi setiap siklus lainnya sehingga tidak banyak pengeluaran soal pakan, soal perawatan yang ada di Piramida Project. Bagi yang ingin memulai sistem integrated farming skala rumahan ini, tidak perlu banyak lahan. Kami kebun ini hanya sekitar 1x6 saja ya. Untuk di depan ini, kemudian kita menggunakan bahan-bahan yang sederhana seperti galon bekas dan lain sebagainya, kita gantung-gantung sehingga lahan sempit juga bisa produktif. Bagi keluarga, aku sangat menyarankan untuk membangun sistem ini karena selain mandiri pangan, kita juga bisa menjadikan kebun mini kita untuk pendidikan baru bagi anak kita. Karena masa anak kecil itu tidak bisa diajak langsung berpikir, harus melihat visual sehingga dia mempertanyakan visual itu dan orang tua mulai mengedukasinya. Nah, bagi yang ingin memulai, kami sudah tuliskan panduan lengkapnya, jadi teman-teman semua nggak perlu lagi bingung, nggak perlu lagi main tebak-tebakan, karena semua sudah kami tuliskan di setiap siklusnya, mulai dari siklus maggot, ayam petelur, ikan, kebun, semuanya kita sudah tuliskan dan alurnya kita sudah tuliskan. Jadi tidak perlu langsung dibuat semua ya, karena setiap siklus ada masanya. Jadi ketika kita membuat sekaligus maka kita akan bingung nanti ya. Jadi setiap siklus ada masanya seperti maggot. Maggot itu 24 hari, artinya kita harus membangun itu selama 24 hari dulu. Kita harus sudah punya kolam untuk memberikan maggot atau membuang maggotnya kepada ikan begitu ya. Kami sudah punya bimbingan itu sampai 100 orang kan di komunitas kami yang itu selalu aktif ya. Maksudnya mereka menceritakan keluh kesah mereka dalam bertani dan lain sebagainya. Sehingga dengan sistem piramida integrated farming mereka mulai belajar tentang bagaimana menyatukan antara pertanian, peternakan sekaligus perikanannya. Bagi ibu rumah tangga, mahasiswa, atau siapapun kamu yang ingin memulai pertanian terpadu skala rumahan, kamu bisa ambil buku kami di link bio Instagram piramida.project, dan kalian juga bisa membeli pupuk kami melalui e-commerce maupun Shopee ataupun TikTok. Kami sudah menyediakannya semua di sana sehingga teman-teman udah nggak bingung lagi untuk bagaimana caranya memulai sistem pertanian terpadu untuk ketahanan pangan skala rumahan.